illallah, la ilaha 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 illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Marapalam di tengah koto dijuluak sadona masa. Jaweklah salam dari ambo tandonyo kita badusana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sair yang balam jo barabah, balam lalu barabah mandi. Sair yang salam 100 sambah, salam lalu sambah kembali. Sambah sujui jo simpuah sabare bungkanan piawai naraculuruh main daun. Indak basisiah jo basiba, indak bahinggo jo babateh. Kok kete indak basabit namo, kok gadang indak babilang gala. Uji sambah nan terserak kepada penonton kasadonyo. Pai baburu mendapat rusuh-rusuh dijual ke pasar baso. Salamai datang dosana kasadonyo, salamai basuh di channel kita ko. Channel Minang Mustika Jaya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, ndak lupa taruh menaruh kita panjatkan rasa syukur Allah diagiah karunia yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat 100 salam kepada junjungan Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita selalu berdoa dan saling mendoakan supaya dosa nak kita kesadonyo selalu berada dalam keadaan sehat walafiat dan tidak ada kekurangan satu apapun hendaknya dalam menjalani kehidupanku. Amin ya rabbal alamin. Baik dosa nak kesadonyo, dalam video kali ko kita akan mendengarkan uraian dari Ustadz Ar-Razi Hasyim tentang masalah zikir zahar, yang mana akhir-akhir itu di tengah masyarakat kita sangat mudah adanya kritik yang terlalu tajam dari anak kita yang disabui mazhab lain, yang bermazhab disabui salafi atau salafiyah, yang menurut mereka adalah pengikut sunnah Rasul. Namun terkadang kritik anak kita nan tersabui membuat adanya pertentangan, adanya pertikaian di antara kita. Sementara seperti di kampung kita banyak tarikah nalah berjalan salamoko seperti Nasabandi, Satari, mungkin tarikah lainnya yang banyak melakukan zikir zahar atau zikir dengan basuaro, malah ada gerak. Mari kita dengarkan uraian dari Ustadz Ar-Razi Hasyim tentang adanya zikir seperti tersebut, seperti yang kita maksud adalah zikir zahar tersebut, zikir yang basuaro atau zikir yang bergerak. Mari kita sama-sama dengarkan di sana. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Muslim dari Pangkalan Kerinci, Pelalawan. Pelalawan? Ya. Suka melawan? Melawan setan maksudnya? Sengaja memang datang kemari memang spesial untuk mengikuti kajian ini, dan saya kenal dengan Ustadz Ar-Razi Hasyim melalui media sosial baru-barusan ini. Karena saya merasa juga belakang ini saya merasa minder, nggak pede dengan perkembangan kaum Salafi Wahabi yang sedemikian luar biasa, sehingga
kita pun agak sulit untuk menghadapi mereka seperti itu. Tapi alhamdulillah mengikuti kajian-kajian Buya di media sosial, merasa ada spirit tersendiri akhirnya, alhamdulillah, dan merasa percaya diri juga pada akhirnya. Dan bersyukur hari ini saya bisa bertemu dengan Buya. Saya ingin bertanya Buya tentang masalah zikir la ilaha illallah yang dalam kajian media sosial saya lihat pun sedemikian rupa kan, bahwa disebutkan di situ Abdul zikri fa'alam annahu la ilaha illallah, zikir yang paling lezat kata Buya di dalam itu disebutnya bahwa dia adalah la ilaha illallah. Dulu saya pernah mempelajari zikir itu sehingga teknik-tekniknya cuma nggak tahu, Allah alam, mungkin saya tidak mau mengembangkannya sehingga mungkin tidak mendapatkan kenikmatan sendiri di dalam zikir tersebut. Cuma kekhawatiran saya begini Buya, ketika kita benar-benar merasakan nikmat betul di dalam berzikir, apakah itu yang kemudian berefek, kemudian ada lihat di media sosial, kemudian berzikir sambil jingkrak-jingkrak, sambil berdiri sambil segala macam yang sepertinya kelihatannya sudah terlalu over gitu. Apakah efeknya sampai seperti itu? Dan saya merasa khawatir seperti itu. Karena analisa saya kayaknya seperti itu kurang tepat sekali, rasanya terlalu berlebih-lebihan. Syukran Ustaz. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab. Baik. Ada orang zikir nangis, ya. Ada orang zikir merinding-merinding. Ada orang zikir berteriak-berteriak. Ada orang zikir pingsan. Ada yang zikirnya sembari bergerak. Namanya ar-raqs was-sama. Di Turki disebut sema. Itu di Mesir masih ada nggak tuh? Masih ada ya? Thariqah Siddiqiyah masih begitu ya? Tijani masih begitu. Syazili juga? Oh beda dengan Syazili Ani berarti ya. Kenapa zikir bisa lembut, bisa keras, bisa berteriak? Tadi kita udah bahas di Masjid Al-Muqaddis sebagiannya. Mungkin yang ikut kita ulang di sini. Saya buat ilustrasi tadi. Kalau Bapak nonton bola, bolanya mau gol, mulutnya dikunci. Gimana Pak? Itu efeknya gimana? Bapak gimana? Gitu ya, benar nggak? Gitu. Ada guru bilang ke muridnya, kalau zikir jangan berisik, mulut ditutup, lidah dilipat ke langit-langit. Tapi gurunya ngomong satu hal, si muridnya lupa. Lemah lembutkan badan. Si murid enggak, badan dikencang-kencangkan. Ketika dia zikir, coba Pak, lidah dikunci. Bapak mau baca ya Allah, gitu enggak? Maka ada orang zikir, kayak orang kesurupan Pak. Itu bukan kesurupan setan, kesurupan asma. Kalau kesurupan asma perlu diruqyah enggak? Yang ngeruqyah perlu diruqyah. Berarti dia enggak mengerti. Antum kalau nggak ngerti orang ini lagi disentuh oleh nama Allah atau disentuh oleh setan, berhenti ngeruqyah. Berarti jangan-jangan di badan antum ada iblis. Akhirnya nuduh orang ahli zikir kesurupan. Berarti basirohnya belum kebuka ngeruqyah orang. Ruqyah, apa arti ruqyah? Menaikkan, tadinya dia hina, kesurupan ke orang gak jelas, dikembalikan kesadarannya. Ini orang super sadar, dia sedang zikir, sedang asik dengan zikrullahnya. Beda kalau orang kesurupan asli Pak. Itu yang ngerti itu bisa merasakan di kolbunya. Nah kalau lo mengerti gitu, berhentilah praktek-praktek yang berbahaya. Ntar setannya pindah ke antum semua. Itu kejadian sudah. Ada satu rumah, udah masuk YouTube seingat saya, menyimpan kaligrafi nama Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu nabi Pak semua, bukan rasul, itu nabi. Siapa nama ini? Maksalmena Tamleha, kayak nama orang India ya, kayak lagu India, itu. Itu nama wali Pak.
kalau minimal di zaman ini, nama nabi di zaman itu. Orang kesurupan di rumah, setan masuk. Setan tuh pengennya nama-nama Allah, nama kekasih Allah dihina nggak? Malangnya perukiahnya tidak mengenal ma'rifatus syayatin, nggak tahu ilmu ma'rifat setan. Jadi setan tuh ada ma'rifatnya, biar nggak jadi setan. Walhasil orang kesurupan tuh ngomong dia tunjuk, dia lagi kesurupan jin jahat, setan, ditunjuk-tunjuk nama Ashabul Kahfi, akhirnya disuruh hancurkan. Senyum nggak setan setelah itu? Senyum, diam dia, pura-pura. Itu dia bukan hilang, dia cuma sembunyi sebentar di balik pembuluh darah kita. Berhasil nggak dia menghina Allah dan Rasulnya? Itu nabi Pak, nama nabi itu Mlikho itu dihancurkan, dipukul-pukul itu kaligrafinya, bener nggak? Kalau nggak ngerti-ngerti amat, berhentilah ngerukyah ya. Tobat kepada Allah, cari lagi ilmunya. Ilmu itu luas. Di atas rukyah yang antum tahu ada rukyah lagi di atasnya. Rasulullah tuh ngerukyah pakai sentuhan aja, keluar langsung. Bisa nggak ngerukyah begitu? Pada berhenti semua nih yang rukyah ya. Nggak, jangan tutup kuliahnya. Jangan tutup, pelajari. Ya, taib. Jadi orang-orang ini kolbunya agak sedikit girang Pak. Karena dia girang, ekspresinya harus diungkapkan di lidah, keluarlah teriakan. Ada yang bisa menyalurkan di badannya, bergerak dia, namanya roks. Itulah Jalaluddin Ar-Rumi. Ketika kolbunya girang menyebut nama Allah, badannya berputar-putar menari. Tarian itu indah atau tidak? Kenapa tari itu menjadi budaya? Karena dia indah. Udah pernah lihat Whirling Darwish Rumi belum? Indah gak? Indah sekali tuh, muter, kuat itu. Sembari dia berputar, dia berkalam-kalam, kalam-kalam yang indah. Dicatatlah, jadilah Masnawi Imam Rumi. Ada yang gak sanggup, nangis, lewat air mata keluarnya. Ada yang gak keluar air mata, keluarnya lewat paha, gerak-gerak pahanya ya. Kalau suraunya surau kayu, udah gempa-gempa separuh Pak. Ada yang tidak sanggup lagi, tubuhnya tidak sanggup, terjadilah pingsan. Itu disebut fana. Jadi itu gak ada masalah Pak, gak usah khawatir ya. Udah ada ulama kok yang jelasinnya. Dan itu bukan ritual Syiah, itu hanya salah satu seni dalam berzikir. Tapi saya memilih tidak itu ya. Cuma tidak melarangnya, karena ada ulama yang membolehkannya. Imam Ghazali memberikan syarat, Imam Izzuddin bin Salam pun memberikan syarat. Nah, syarat-syaratnya kita kaji di lain waktu ya, insya Allah. Demikianlah dosa kesedonyo lah kita sama-sama dengarkan dari uraian Ustadz Buya Arazi Hasim yang mana menjawab pertanyaan dari jemaah pulau bahasa zikir dahar tersebut dasarnya karena apa, dan ulama pun menganjurkan. Jadi walaupun beliau tidak lakukan zikir seperti yang di video awal tadi, namun beliau pun tidak ada melarang atau menagah, karena ulama ada yang membenarkan atau ada yang melakukan zikir seperti tersebut. Jadi harapan kita di tengah masyarakat kita, walaupun ada perbedaan dalam khilafiyah, seharusnya tidak membuat terjadi perdebatan atau pertikaian yang membuat runcangnya salah antara kita dan menjadi konflik secara horizontal di tengah masyarakat kita. Kita banyak membangun negara sekalipun,
tetap masih membutuhkan persatuan. Artinya kita harus bersatu untuk mencapai tujuan yang lebih gadang, baik untuk negara maupun untuk negari kita sendiri. Jadi harapan kita, kalau ada keyakinan kita dalam khilafiyah, lebih baik kita jalankan masing-masing tanpa harus saling menyalahkan dosa kita yang lain, supaya negari kita aman, negari kita tenang. Demikianlah dosa kasedonya untuk sementara video kali ko sampai di sini dulu. Silahkan dosa berpendapat di kolom komentar video YouTube ko, sehingga kita bisa mendapat pandangan-pandangan dosa dalam kondisi yang ngaco bertikai tentang hal-hal yang khilafiyah seperti zikir jahar, zikir sir, dan mungkin banyak lagi yang membuat kita tidak ada kesatuan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.